Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ada satu pertanyaan yang pernah diajukan seseorang kepada saya. Bukankah di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat Rasulnya bahwasanya andai kata ibadah saum Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, maka Allah menjanjikan akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertanyaannya, kalau memang dosa kita manusia sudah dihapus dengan diterimanya ibadah saum kita, lalu apa perlunya lagi umat Islam disibukkan menyelenggarakan acara halal bihalal atau mengirim ucapan lewat SMS, WA yang pada intinya memohon agar kesalahan dan kekhilafan dimaafkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, sengaja tadi saya membaca Quran surah Al-Imran ayat 135 di awal khutbah. Di mana di dalam ayat ini dengan tegas sekali Allah menyatakan ada dua jenis dosa manusia. Yang pertama, dosa menzolimi diri sendiri. Zolimun li nafsih. Yaitu perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh seorang mukmin, yang rugi hanya diri dia sendiri. Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosanya. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, lalu mereka berdua sadar, mereka pun segera bertobat kepada Allah dalam doa mereka, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami berdua telah menzolimi diri kami sendiri. Ini termasuk ke dalam kategori dosa menzolimi diri. Karena tidak ada pihak lain yang dirugikan. Lagi pula pada waktu itu, pihak lain itu belum ada, keturunan Adam belum lahir. Dan Islam sama sekali tidak mengenal istilah dosa waris. An la taziru waziratan wizra ukhra, kata Allah. Seseorang tidak akan pernah dituntut oleh sebab dosa orang lain. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Maka contoh lain dari dosa menzalimi diri sendiri ini, misalnya seorang muslim dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban berumrah, berhaji. Siapa yang rugi? Tidak ada, kecuali dirinya sendiri. Untuk proses taubat seorang kepada Allah akan dosanya ini relatif lebih mudah. Dia tinggal bertaubat pada Allah. Jika taubatnya memenuhi syarat taubat nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, maka pasti dosa-dosa dia akan dihapus oleh Allah. Dan semua ulama sepakat, tidak ada satupun yang berbeda, bahwa untuk jenis dosa yang pertama ini, jika ibadah saum Ramadan seseorang diterima, sebagaimana dijanjikan dalam hadis,
dosa dia akan dihapus seluruhnya. Yang berat sebenarnya adalah jenis dosa yang kedua, yang di dalam ayat itu disebut dengan dosa fahisah. Yang dimaksudkan dengan dosa fahisah itu adalah perbuatan dosa seseorang mukmin kepada Allah karena dia melanggar aturan Allah. Yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan. Zalimun li nafsi wa zalimun li ghairi. Dengan perbuatan dosanya itu dia telah menzolimi dirinya sendiri dan telah pula menzolimi orang lain. Jenis dosa inilah yang paling banyak. Contohnya mencuri, merampok, korupsi, menipu, membunuh, berzina, menggunjing, memfitnah. Ini semua termasuk dosa fahisah. Selain dia menzolimi diri sendiri dengan melanggar aturan Allah, ada pihak lain yang dia zolimi, yang dirugikan. Gitu. Contohnya tadi misalnya mencuri. Jelas dia menzolimi dirinya sendiri, berbuat dosa pada Allah. Lalu ada pihak lain yang ikut dirugikan, yaitu orang yang hartanya dia curi. Untuk proses taubatnya, ini jauh lebih berat. Paling tidak nambah satu syarat untuk dia bertaubat pada Allah. Dia harus terlebih dahulu menyelesaikan kezaliman yang dia lakukan pada orang lain sebelum dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta maaf dan menyelesaikan kezaliman yang dia lakukan menjadi syarat dulu pertama. Baru dia dibolehkan untuk bertaubat pada Allah. Jadi tidak bisa dalam prinsip Islam. Seorang misalnya menzalimi seseorang, lalu dia tidak meminta maaf, atau hak orang lain itu tidak dikembalikan padanya. Hanya malam hari dia kemudian bangun, lalu tahajud, lalu dia menangis, sambil kemudian dia bertaubat pada Allah, ya Allah, tadi pagi saya baru saja menzalimi seseorang. Mohon ampun ya Allah. Kira-kira kalau saya boleh bahasakan, Allah akan mengatakan, selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang telah kamu zalimi. Kalau sudah selesai baru silakan kalau mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Begini luar biasa Allah menghargai hak manusia. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwa jika ibadah saum dan ibadah haji seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa fahisah pun ikut dihapus. Lalu bagaimana dengan hak orang yang terzalimi? Allah yang menanggung. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi sebagian besar ulama berkeyakinan tidak. Yang dihapus otomatis dengan ibadah saum seseorang itu diterima oleh Allah hanyalah dosa menzalimi diri sendiri. Adapun dosa fahisah, benar Allah akan langsung menghapus dosa orang tanpa dia bertobat lagi pada Allah, asal urusan dengan dia zalimi sudah selesai. Karena kebanyakan kita umat Islam di Indonesia ini pengikut mazhab Syafi'i yang termasuk meyakini pendapat ini, maka itulah sebabnya kita menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Harapannya dengan ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan itu mudah-mudahan Allah menerimanya sehingga dosa menzalimi diri sudah dihapus dan dosa fahisah juga akan segera dihapus dengan kita saling memaafkan. Karenanya sejak dulu saya termasuk yang sangat mendukung acara halal bihalal ini atau apalah namanya itu, yang intinya kita saling memaafkan. Tapi dari tahun ke tahun yang saya perhatikan, acara ini sama sekali tidak menyentuh esensi dari memaafkan yang dimaksud oleh Islam. Yang terjadi biasanya acara ini dibuka oleh MC, lalu ada pembacaan Al-Quran, lalu kemudian cari tilawah, sambutan panitia, sambutan pihak pimpinan. Kalau ada kemudian ceramah sekitar setengah jam, tutup dengan doa. Lalu sebelum nanti makan lontong kari, itu biasanya unsur pimpinan kemudian berdiri di depan. Lalu orang pun beramai-ramai, antrian untuk saling bersalaman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, 00 dan seterusnya. Kalau memang di antara yang bersalaman itu memang tidak ada dosa fahisah, selesai. Enggak salaman juga enggak apa-apa, enggak ngomong minal aidin taqabbalallah, mohon maaf juga tidak ada masalah. Tapi kalau memang ada dosa fahisah, tidak bisa selesai dengan cara seperti itu. Di dalam Islam,
Sejauh yang saya bisa pahami dalam syariat Islam, yang namanya hubungan hablum minan nas itu selalu dengan akad yang jelas. Harus dengan ijab kabul yang pasti. Saya ingin menjual barang. Apa barang yang mau dijual? HP. Apa barang baru atau second? Merek apa? Bagaimana kondisinya? Mau dijual berapa? Sehingga pembeli akan mempertimbangkan apakah dia mau membeli atau tidak. Kalau sepakat, baru terjadi akad jual beli. Utang piutang, kata Allah, catat. Hadirkan 2 orang saksi. Berapa lama dia akan membayar hutang itu kembali. Akad nikah harus jelas, ijab kabulnya. Saya nikahkan saudara kepada Siti Fatimah misalnya. Siapa Siti Fatimah? Putri kandung saya. Jelaskan dalam akad. Mungkin juga dia putri kandung orang lain. Kalau putri kandung orang lain, jelaskan pula putri kandung siapa. Apakah maharnya mau disebut? Disebut. Sebut berapa? Berapa jumlah mahar itu? Apakah mau dibayar kontan atau mau dicicil? Jelas, harus jelas akadnya. Sebelum si calon mempelai itu akan menyatakan menerima atau tidak. Ijab itu dengan kabulnya. Maka memaafkan harus jelas. Apa kesalahan yang akan dimintai untuk dimaafkan? Harus dengan akad yang jelas. Saya telah melakukan kesalahan ini dan saya minta maaf. Supaya orang yang meminta maaf itu betul-betul ikhlas mau memaafkan atau tidak. Karena mungkin saja sampai bisa terjadi seperti ini. Mohon maaf lahir batin, 00 dan sebagainya. Ya sama-sama kata pihak yang lain. Lalu orang yang meminta maaf duluan itu kemudian mengatakan alhamdulillah ya Allah terima kasih. Loh kenapa saudara? Emang ada apa? Bapak masih ingat gak kata yang minta maaf itu? 7 tahun yang lalu pernah menyebar fitnah pada diri Bapak. Oh itu gak mungkin saya lupakan saudara. Asal saudara tahu saja. Gara-gara fitnah itu yang paling pertama hancur adalah kehidupan rumah tangga saya. Istri saya begitu sangat percaya dengan fitnah itu. Akhirnya dia mengajukan gugatan cerai, entah bagaimana pengadilan menerima. Lalu saya pun di PHK, karena 4 bulan saya tidak masuk kerja, saya stres, dirawat di Cisarua dan seterusnya. Hancurlah rumah tangga saya, hancurlah seluruh kehidupan karir saya. Karenanya selama 7 tahun itu, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai saya mati sebelum kau temukan saya dengan siapa penyebar fitnah itu. Dalamun ayeuna aya dihareupeun dicekek meureun lamun. Kenapa saudara mengingatkan saya dengan peristiwa 7 tahun yang lalu? Ya tadi saya sudah minta maaf pada Bapak dan Bapak sudah memaafkan, kita sepakat 00. Jadi sebenarnya saya Pak penyebar fitnah itu. Oh tidak, saya kira bukan saudara, saya nggak akan pernah memaafkan. Mungkin sudah lain lagi persoalan itu. Makanya harus jelas, Pak. Kenapa Islam membuat aturan seperti ini? Supaya setiap orang berpikir 1000 kali untuk berani menzolimi orang lain. Suatu saat orang yang dizolimi itu harus tahu. Kapan? Ketika dia mau bertobat pada Allah. Dia harus mengaku. Bagaimana kalau dia tidak mengaku? Maka Allah tidak berkenan untuk mengampuni. Dosa dia akan terus mengambang, Pak. Sampai kapan? Ya kalau sampai dia meninggal dunia berarti akan selesai di akhirat. Kalau dia tidak selesaikan dunia, maka di akhirat ketemulah kita dengan hadis Rasulullah SAW. Atadruna mahwal muflis. Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Manusia paling bangkrut di akhirat nanti, kata Rasulullah, adalah orang yang menzolimi seseorang di dunia. Menzolimi orang di dunia. Lalu dia tidak menyelesaikan. Tidak meminta maaf, hak orang itu tidak dikembalikan. Berarti taubat Allah pun menggantung. Maka di akhirat Allah akan menyelesaikan. Bagaimana cara Allah menyelesaikan? Orang yang berbuat zalim ini kalau dia punya amal ibadah, akan diambil oleh Allah amal ibadahnya sesuai dengan kadar kezalimannya untuk dilimpahkan kepada orang yang dia zalimi. Baru dibayarkan kepada 5 orang, sudah habis amal ibadahnya. Padahal yang dia zalimi ada 10 orang. Bagaimana nasib yang 5 orang lagi? Dosa yang 5 orang itu masing-masing akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezaliman orang ini. Lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Sudah amalnya habis, dosa orang lain ditimpakan pada dia.
Inilah manusia yang muflis, kata Rasulullah, manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Kalau seorang mukmin menyadari ini, lebih baik dia menghadapi resiko apapun di dunia untuk menyelesaikan kezaliman yang pernah dia perbuat, daripada dia harus menjadi manusia yang bangkrut di akhirat nanti. Paling tidak, kalau semua muslim menyadari ini, siapa seorang yang berani berbuat zalim pada orang lain? Enak saja orang menyebarkan fitnah terhadap seseorang, nyebar di media sosial seperti sekarang ini. Lalu orang yang difitnah sudah hancur segala macam, dia selesai hanya dengan memohon ampun pada Allah. Di mana keadilan kalau seperti itu? Pertanyaannya sekarang, kalau Bapak, Saudara pernah membaca hadis, Rasulullah SAW mengingatkan, sittatun yadkhulunan nar qabdal hisab bisittatin. Ada 6 kelompok manusia, umatku, kata Rasulullah, yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Bukankah mereka muslim? Ya muslim, pasti punya amal, masa tidak dihisab? Percuma dihisab, nggak ada gunanya dihisab, dosanya sudah terlalu banyak. Yang paling pertama disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu adalah al-umara bil jur, para pemimpin karena kezalimannya. Untuk apa dihisab? Bayangkan kalau seorang pemimpin itu berbuat zalim, yang dizalimi katakanlah 1.000 orang, 100.000 orang, 1 juta, 100 juta orang. Bagaimana dia harus menebus kezaliman yang kepada sekian juta manusia itu? Maka pantaslah kalau kata Rasulullah SAW, manusia-manusia seperti ini gak akan lagi dihisab, dia akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Andai kata saja nilai ajaran Islam ini benar-benar dihayati oleh setiap orang muslim, apalagi di negeri yang mayoritas penduduknya muslim seperti di Indonesia ini, alangkah indahnya kehidupan ini. Siapa orang berani menzalimi orang lain? Mudah-mudahan ini menjadi bahan tazkirah bagi kita, agar ke depan kita berpikir 1000 kali untuk berani menzalimi orang lain. Akan panjang ceritanya, kita harus mengaku dan harus menghadapi resiko dari pengakuan itu. Kalau tidak, kita terancam pula menjadi orang yang muflis, bangkrut di yaumil akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Melengkapi bahasan kita di khutbah yang pertama tadi. Bayangkan, andai kata orang yang dizalimi itu adalah justru orang yang seharusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Kedua orang tua kita. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita akan hal ini lewat sabda beliau, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Sebaliknya murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, dan itu benar, wajar menurut Allah si orang tua itu murka, jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa selesai hanya dengan di hari raya si anak datang menemui orang tuanya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin dan sebagainya. Harus jelas ijab kabulnya itu. Misalnya ayah, seingat saya pernah 5 kali berbuat durhaka kepada ayah. Saya pernah berbuat ini, saya pernah melakukan itu, saya pernah mengerjakan ini dan seterusnya. Mohon ayah dengan ikhlas memaafkan kesalahan saya. Bebaskan saya dunia dan akhirat. Sampai si ayah itu mengatakan, nak, untuk 5 kesalahan yang pernah kamu perbuat itu, ayah ikhlas memaafkan kamu dunia akhirat. Baru kita bisa tenang di hadapan Allah. Ibu, seingat saya 3 kali saya pernah bersuara lebih tinggi dari suara ibu. Bahkan pernah saya membentak ibu. Dan pasti ibu sakit hati, ibu hanya diam. Bebaskan anakmu, Bu. Maafkan kesalahan anakmu.
Sampai si ibu mengatakan, "Nak, benar ibu luar biasa sakit hati ketika kamu melakukan itu. Tapi kini saya ikhlas karena kamu sudah sadar, menyesal dan meminta maaf. Saya memaafkan." Baru bisa kita tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menakdirkan yang lain, katakanlah kita belum meminta maaf, kita keburu meninggal dunia. Atau orang tua kita sudah keburu meninggal dunia, lalu kita mau apa? Mau datang ke kuburannya, mau ngapain di kuburan itu? Mau merengek-rengek, mau menjerit-jerit, mau menangis di depan kuburan itu, apa gunanya? Apa gunanya? Kita tidak akan pernah mendengar lagi apakah orang tua kita itu di alam barzah mau memaafkan atau tidak. Ini saya ingin menyampaikan hal ini karena saya lihat banyak yang hadir untuk sholat Jumat ini masih muda-muda, yang sangat mungkin masih punya orang tua yang hidup di alam dunia ini. Kalau kita pernah berbuat durhaka pada orang tua, segera selesaikan. Sebelum kita menyesal ketika mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah kadung terjadi, hanya satu harapan kata Rasul untuk yang bersangkutan bisa selamat. Dia harus berusaha menjadi orang yang sangat soleh. Lalu kemudian dia tidak pernah berhenti untuk selamanya mendoakan orang tuanya di alam barzah. Mudah-mudahan kesolehannya yang terjadi kemudian dan doanya yang terus mengalir bisa menghapus dosa yang belum termaafkan itu. Saya izinkan dalam khutbah Jumat ini berpesan pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pesan untuk kita semua. Marilah ke depan kita lebih berhati-hati dalam berucap, bersikap, bertindak, mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita itu berakibat orang lain terzolimi. Akan panjang ceritanya, apalagi kalau yang terzolimi itu adalah orang yang harusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasul-Nya, kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah dan maaf dari kesalahan dari orang yang pernah terzolimi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وادخلهم في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين ومع نبيك المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته